pernikahanku ini 6 bulan yang lalu. Ini berbeda dari bayangan karena tidak bicara-bicara. Namun, jika kamu memasukkan perintah, robot itu bahkan bisa menari untukmu. Ayo, aku tunjukkan cara kerjanya. Kemudian Gary memasukkan serangkaian kode ke dalam robot tersebut. Meskipun robot itu tampak besar dan kikuk, robot itu benar-benar mulai menari seperti robot modern yang populer. Bahkan itu terlihat lebih baik daripada robot-robot yang lain. Ini dari kakek. Gary memperkenalkan semua robot yang dia miliki, seolah-olah itu adalah hartanya. Sementara Tiara mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara itu Nico membuntuti di belakang mereka dan menyaksikan Tiara dan Gary berinteraksi dengan tatapan gelapnya. Gary biasanya tidak mengizinkan siapapun memasuki tempat ini, dan bahkan Danar sekalipun tidak diizinkan masuk. Namun Tiara adalah satu-satunya orang yang bisa memasuki ruang bawah tanah selain Gary dan Nico. Bagi Gary yang memiliki kesadaran teritorial yang kuat, mengungkapkan markas rahasianya kepada Tiara tanpa ragu-ragu, menunjukkan bahwa dia mempercayai orang itu dengan sepenuh hati. Saat itu Nico menyipitkan pandangannya sebelum dia menatap Tiara dengan sedikit rasa ingin tahu. Namun demikian Tiara sama sekali tidak memperhatikan tatapannya saat dia menjelajahi ruang bawah tanah sambil tersenyum bersama dengan Gary. Sekitar 1 jam sudah berlalu ketika mereka akhirnya selesai menjelajahi ruang bawah tanah. Setelah berkeliling, semua yang Tiara rasakan hanyalah rasa takjub karena keluarga Samuel jauh lebih tajir daripada yang dia bayangkan. Ketika mereka kembali ke rumah, Gary bertanya, Nona Tiara, apa kamu menyukai markas rahasiaku? Aku sangat menyukainya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tiara, Gary mengerutkan bibirnya dan tersenyum dengan tersipu malu, seolah-olah dia senang dengan jawaban Tiara. Tuan Nico, makan malam sudah siap. Saat itu Andi datang dan berkata kepada Nico dengan sopan, "Baiklah." Nico mengangguk sebelum dia membawa Tiara dan Gary ke ruang makan untuk makan malam. Setelah mereka selesai dengan makanan mereka, Bima datang ke perumahan berlian dengan sebuah dokumen di tangannya. "Pak Nico, ini adalah dokumen dari Bu Rosa." Namun Nico mengerutkan kening, bahkan tanpa memindahi dokumen tersebut dia berkata, "Kembalikan." Namun ekspresi Bima ragu-ragu sebelum dia berkata lagi, "Tetapi, Pak, ini adalah proyek luar negeri yang selalu ingin kita inginkan." Grup Samuel selalu berusaha untuk berhubungan dengan perusahaan luar negeri ini untuk waktu yang lama, tetapi perusahaan itu telah mengambil keuntungan dari mereka dan mencungkilnya, menyebabkan mereka menemui jalan buntu. Oleh karena itu, Rosa sangat membantu mereka dengan membuat kesepakatan dengan perusahaan luar negeri itu. Meskipun begitu, Nico tetap diam. Meskipun dia benar-benar menginginkan proyek ini, itu tidak berarti dia ingin berutang budi kepada Rosa. Meskipun Bima melihat ekspresi penolakan di wajah Nico, dia masih harus menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. "Bu Rosa ingin saya menyampaikan kepada Anda bahwa dia sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan ibunya kepada Gary.
dan dia berharap dia bisa menebusnya dengan kesepakatan ini. Dia juga berharap Anda bisa memaafkan ibunya. Setelah mendengar itu, Tiara berpikir, Rosa benar-benar cukup pintar untuk bertukar pengampunan dengan kesepakatan seperti ini. Namun Gary memalingkan muka dengan arogan ketika dia mendengar kata-kata Bima sebelum dia bergumam untuk menunjukkan bahwa dia kesal karena dia benar-benar tidak menyukai Rosa. Siapa yang menginginkan proyeknya? Ketika Nico memperhatikan reaksi Gary, tanpa ragu-ragu dia mengembalikan dokumen itu kepada Bima. Grup Samuel tidak membutuhkan ini. Bagiku, tidak ada di dunia ini yang bisa lebih penting daripada keselamatan Gary. Dan aku tidak membutuhkan proyek seperti ini. Kembalikan itu semua. Namun Bima tampak enggan apa dia benar-benar akan menolak kesepakatan yang dikirim ke depan pintu rumahnya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa Nico tidak akan berubah pikiran setelah membuat keputusan. Meskipun dia berpikir bahwa sangat disayangkan untuk melepaskan kesepakatan seperti ini, dia tidak mencoba meyakinkan Nico. Sebaliknya dia dengan cepat pergi dengan membawa serta dokumen itu. Tidak lama setelah Bima pergi, Gary berlari ke arah Nico sebelum memanjat kakinya dan duduk di pangkuan Nico. Kemudian dia berkata dengan suara kekanak-kanakannya, Papa, kamu yang terbaik. Kamu papa terbaik yang pernah ada. Saat itu Nico menyeringai sebelum dia mengelurkan tangan untuk mengacak-ngacak rambut Gary. Anak baik. Ketika Tiara melihat itu, dia juga tersenyum. Faktanya tindakan Nico membuatnya mengubah kesannya terhadap Nico, karena dahulu dia berpikir bahwa Nico adalah pengusaha berhati dingin yang tidak penyayang sama sekali. Namun sepertinya dia benar-benar seorang ayah. Gary benar-benar beruntung memiliki ayah seperti ini. Di sisi lain, Bima pergi ke kediaman keluarga Gautama untuk mencari Rosa dengan membawa serta dokumennya. Ketika Rosa melihat dokumen yang dia kirimkan itu dikembalikan tanpa dibuka, wajahnya menjadi pucat. Apa Nico tidak mau memaafkanku? Dia benar-benar terluka saat matanya menangis dan dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa Anda selesaikan hanya dengan beberapa kesepakatan. Bahkan jika grup Samuel benar-benar menginginkan proyek ini, kehadiran Tuan Muda Gary tidak akan bisa tergantikan oleh Pak Samuel. Setelah mengatakan itu, Bima pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika Yanti melihat dokumen di tangan Rosa tersebut, dia langsung kesal. Kenapa Nico bertingkah seperti anak nakal yang tidak tahu berterima kasih? Beraninya dia mengejek kesepakatan yang berhasil kamu dapatkan setelah kamu memohon untuk kesepakatan itu. Karena apa yang terjadi pada Gary, akhirnya Yanti ditampar. Namun itu tidak cukup untuk membuat Nico memaafkan mereka, dan Rosa harus merendahkan dirinya untuk memohon perusahaan luar negeri untuk mendapatkan kesepakatan dengan mereka. Tetapi itu masih belum cukup. Bukankah jelas bahwa Nico hanya mencoba untuk mengacaukan kita? Pada saat yang sama, Rosa juga merasa kesal. Saat itu, cengkeramannya pada dokumen itu menguat sebelum dia merobek dokumen itu menjadi beberapa bagian dengan marah. Namun demikian, itu tidak cukup bagi Rosa untuk melampiaskan kemarahannya.
saat dia berbalik untuk mendorong semua yang ada di mejanya jatuh ke lantai. Kali ini dia benar-benar menyesali tindakannya. Seharusnya aku tidak mengambil tindakan terhadap Gary ketika belum waktunya untuk melakukannya. Kenapa aku tidak bisa lebih sabar? Rosa menarik rambutnya dengan kasar sebelum Yanti menghentikannya. Kita masih punya peluang di masa depan. Bahkan jika tidak, kita masih bisa menciptakan peluang kita sendiri. Jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa Nico akan dapat melihat kebaikan yang kamu miliki. Apa yang harus kita lakukan? Rosa sudah kehilangan harapan, namun Yanti menyeringai. Sangat mudah, kita bisa menyewa beberapa orang untuk menculik Gary, dan kamu bisa muncul untuk menyelamatkannya jika saat kritis dan mengalami beberapa luka ringan. Itu sudah cukup baginya untuk memaafkanmu. Setelah mendengar itu, Rosa tampak terkejut. Bukankah itu juga sedikit? Yanti berkata, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Nico untuk memaafkanmu, dan karena kamu akan menjadi penyelamat putranya itu. Pada saat ini, Rosa tampak terkejut. Sepertinya ini satu-satunya cara sekarang. Sambil menggigit bibirnya, dia mengangguk. Apapun yang kamu katakan. Keesokan paginya Tiara bangun pagi dan mulai mengemasi barang-barangnya saat dia berencana untuk kembali ke latihan orkestranya karena dia sibuk menangani masalah keluarganya dan tidak pergi latihan. Meskipun Adam tidak pernah mengatakan apa-apa tentang ketidakhadirannya, Tiara tahu dia berlari pada waktu yang terbatas karena pertunjukan itu dijadwalkan bulan depan. Meskipun dia sudah bekerja keras untuk dapat menjadi asisten pemimpin konser, dia tahu bahwa mungkin baginya untuk digantikan jika dia membuat kesalahan, dan dia tidak akan membiarkan dirinya diam di tempat. Saat itu, Gary menatap Tiara dengan sedih. Nona Tiara, bisakah kamu tetap tinggal? Aku tidak bisa karena aku harus pergi bekerja. Namun aku berjanji untuk mengunjungimu untuk makan siang jika aku punya waktu luang di siang hari. Bagaimana? Tiara mengacak-ngacak rambut Gary sebelum dia menyarankan dengan lembut. Dengan janji Tiara, Gary mengangguk. Kalau begitu, janji ya. Kemudian Tiara mengangguk dan dengan cepat pergi sementara Gary berdiri di sana dan menyaksikan dengan keengganan tersorot di matanya. Pada saat itu dia benar-benar ingin berlari ke arah Tiara dan berpegangan pada kakinya sehingga Tiara tidak bisa pergi. Ketika Nico melihat itu, dia bertanya, "Apa kamu ingin pergi bersamanya?" Segera mata Gary terlihat sangat bersemangat dan dia mengangguk. "Bisakah aku pergi bersamanya?" "Kamu tidak bisa pergi bersamanya. Dia akan berlatih dan kamu akan mengganggu konsentrasinya jika kamu ikut." Nico membawanya kembali ke kenyataannya. "Aku berjanji tidak akan mengganggu Nona Tiara. Aku hanya akan mengamati dia dari luar dan dia tidak akan tahu tentang hal itu." Gary berpegangan pada kaki Nico sebelum dia memohon. "Papa, aku berjanji bahwa aku akan patuh dan aku akan mendengarkan apa yang Papa katakan. Aku tidak akan mengganggu pekerjaannya. Bisakah Ayah mengantarku ke sana? Aku mohon."
Tidak, sudah waktunya bagimu untuk mulai pergi ke taman kanak-kanak dan kamu tidak bisa bermalas-malasan lagi seperti ini. Kali ini Gary melepaskan Nico dengan marah. Tidak, aku tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak. Semua kelas mereka membosankan. Aku sudah mempelajari semuanya. Dan permainan yang mereka mainkan terlalu kekanak-kanakan. Aku sudah berusia 5 tahun. Dan aku bukan lagi anak berusia 3 tahun. Meskipun Nico tampak seperti akan tertawa, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berpikir, bagaimana mungkin bisa seorang anak berusia 5 tahun mengeluh tentang anak-anak lain yang kekanak-kanakan? Namun memang benar bahwa Gary tidak perlu pergi ke taman kanak-kanak dengan IQ-nya yang di atas rata-rata. Namun demikian Nico bersikeras memasukkan Gary ke taman kanak-kanak karena dia ingin Gary berinteraksi dengan orang lain dan cocok dengan mereka. Namun tidak ada gunanya memaksa Gary pergi ke taman kanak-kanak jika dia tidak mau pergi. Jadi Nico tidak memaksa Gary untuk melakukannya. Meskipun begitu, berbahaya meninggalkan Gary di rumah jika dia akan memikirkan cara untuk menyelinap keluar. Jadi Nico berhenti sejenak sebelum berkata, "Tidak mungkin bagimu untuk pergi ke sana, tetapi kamu bisa ikut papa ke kantor dan kita bisa menjemputnya untuk makan siang bersama saat makan siang." Meskipun Gary merasa sangat kecewa karena dia tidak bisa pergi mengunjungi Tiara, pergi ke kantor Nico dan makan siang bersama dengan Tiara jauh lebih baik daripada hanya diam di rumah. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk dengan enggan dan mereka berdua meninggalkan rumah untuk pergi ke kantor. Di sisi lain, setelah Tiara bergegas ke Gedung Nasional Simfoni Concerto, dia berlari kencang dan mulai berlatih. Ajaibnya Adam tidak memarahinya tetapi malah bersikap ramah. Setelah 2 jam latihan, akhirnya tiba waktunya untuk waktu istirahat. Tiara meletakkan biolanya sebelum pergi ke dapur untuk mengambil secangkir air. Pada saat yang sama, beberapa rekan di sebelahnya sedang mendiskusikan ritme selama latihan barusan. Sebelum mereka mulai membahas tata rias, pakaian, sepatu, dan tas. Setelah segala macam topik, mereka mulai bergosip tentang para selebritas. Apa kamu melihat topik yang sedang hangat hari ini? Chandra Sanjaya berselingkuh dari istrinya. Aku tahu ada yang salah dengan karakternya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berselingkuh. Bahkan jika dia sudah punya istri, tetap saja. Dia, bukankah itu berita lama? Dia akan segera hancur. Tidak ada yang mengejutkan karena ada terlalu banyak pria mengerikan di masyarakat saat ini. Alih-alih membaca tentang itu, lebih baik memperhatikan berita tentang perusahaan. Apa kalian tahu tentang grup Romario? Tentu saja, apa yang terjadi pada mereka? Ketua grup Romario ditangkap dan sudah dilaporkan di mana-mana. Nilai saham perusahaan mereka menurun drastis sekarang. Mungkin mereka akan segera bangkrut. Apa? Apa kamu yakin kamu sedang berbicara tentang grup Romario? Oh tidak, aku baru saja membeli saham mereka baru-baru ini. Sepertinya aku harus cepat-cepat menjualnya. Setelah mendengar itu, Tiara yang sedang minum air berhenti sebelum dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Seperti yang sudah diduga, berita tentang Surya ada di seluruh media sosial saat ini.
Penahanannya selalu menjadi rahasia dan Tiara tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu karena dia tidak cukup bodoh untuk mengekspos dirinya sendiri. Sekarang setelah berita yang dirahasiakan itu tersebar, grup Romario menjadi hancur berantakan dengan cepat. Semua pemegang saham mereka menjadi gila dengan penurunan nilai saham itu dan semua orang mengutuk kelompok Romario tentang hal itu. Hal ini langsung menambah lebih banyak tekanan pada perusahaan yang sudah tidak stabil itu. Tetap saja tidak ada yang bisa dilakukan Tiara karena Surya adalah orang yang membawa situasi ini pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menutup mata terhadap berita itu sebelum menyimpan ponselnya dan kembali ke ruang latihan. Di sisi lain, Sofia masih tidur di kediaman keluarga Romario sebelum dia terbangun dengan suara bel pintu. Karena dia masih marah setelah dibangunkan dengan paksa, dia berbicara dengan kasar ketika dia membuka pintu dan melihat asisten Putra dan Surya, Erlangga Dimas berdiri di luar. Kenapa? Pagi-pagi sekali kalian ada di sini. Tidakkah kalian tahu? Aku harus tidur cantik. Saat itu Putra memijat pelipisnya sebelum bertanya, Nona Sofia, saya ingin tahu kemajuan Anda dan Tiara Romario. Berita bahwa Pak Romario ditahan telah menyebar ke seluruh kota Metro Jaya sekarang. Jika kita tidak bisa mendapatkan Pak Romario keluar, perusahaan pasti akan berakhir jika ini terus berlanjut.